Halo, salam jumpa dengan saya Oktastika Badari Nirmala. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda kali ini. Dan kali ini saya ingin sharing dengan Anda, ingin berbagi dengan Anda tentang belajar yang bijaksana. Bagaimana kita bisa selalu mendapatkan ilmu baru, mendapatkan wawasan baru, dan membuat kita semakin kaya, semakin berwawasan, semakin berilmu. Karena banyak sekali hambatan-hambatan ketika orang terlalu banyak ilmu. Ada sebagian orang yang semakin banyak ilmu bukan semakin bijaksana, tapi semakin mentok hidupnya. Saya hari ini ingin sharing dengan Anda tentang bagaimana sih kita mengelola pikiran agar sebanyak apapun ilmu kita bisa bijaksana dan bisa luar biasa. Nah, saya ibaratkan teman-teman, saya bawa sebuah gelas di sini. Ibaratnya gelas ini adalah hard disk ya, hard disk pikiran kita, wadah di mana kita memasukkan pengetahuan. Nah, seiring waktu, sekarang saya bawa botol berisi air di sini. Ketika kita kecil, gelas kita kosong, kemudian seiring waktu kita banyak pengetahuan, ibarat kita dituang air. Semakin kita banyak pengetahuan, apakah sekolah, baca buku, ikut seminar, dan apapun juga, diisi air, dan semakin penuh. Kondisi air yang sangat penuh. Bisa bayangkan ketika pikiran kita penuh ilmu seperti ini. Kira-kira misalnya Anda mau belajar, mau baca buku, mau ikut seminar, atau apapun juga, apakah ada tempat lagi untuk air bisa masuk sini? Pasti nggak ada tempat. Dan biasanya orang seperti ini biasanya adalah orang yang dia merasa tinggi hati, merasa sudah cukup ilmu, atau bahasa gampangnya disebut orang sombong. Dia merasa banyak ilmunya, banyak airnya. Kebijaksanaan semakin turun dan dia merasa paling benar. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa belajar menyerap semakin banyak ilmu lagi meskipun dalam kondisi kita penuh? Oke, ini analogi saja, jadi bukan berarti kita harus membuang air dalam ini. Kita hanya perlu mengosongkan gelasnya. Anggap saja ketika Anda datang pada sebuah seminar atau sedang baca buku, anggap aja ilmu yang Anda sudah miliki, tolong Anda pindah ke tempat yang lain sehingga semakin berkurang. Nah, dengan istilah gelas kosong, mengosongkan gelas, atau misalnya lebih mau saya kosongkan lagi, Anda baca buku, Anda ikut seminar dengan gelas yang kosong. Air tadi bukan dibuang, tapi Anda simpan pada persepsi Anda bahwa sementara dalam seminar ini, dalam baca buku ini, Anda gunakan gelas yang kosong. Sehingga dengan gelas yang kosong ini, ilmu yang buku Anda baca, ilmu dalam seminar yang Anda ikuti akan memenuhi gelas Anda lagi. Dan ketika Anda ikut seminar lagi, Anda belajar lagi, Anda tuang lagi, kosongkan lagi. Kemudian bisa Anda bayangkan, di sini saya sudah menuangkan 2 gelas cangkir dari 1 gelas yang dia sudah diisi dari berbagai macam ilmu dalam kehidupan gelas ini. Nah, itulah teman-teman analogi tentang, mungkin Anda sering dengar, kalau mau belajar kosongkan gelas. Kalau mau belajar kosongkan gelas. Maksudnya adalah seperti ini. 1, tentang kosongkan gelas. Nah, ketika gelas sudah kosong, menariknya seringkali meskipun gelas kosong, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana caranya membuat agar air ini bisa masuk ke gelas ini? Dalam kondisi begini, misalnya saya tuang, apa yang terjadi? Dia akan tumpah. Kenapa? Karena gelas ada lebih tinggi dari permukaan air dari botolnya. Orang nggak akan bisa belajar dengan posisi ini. Agar gelas ini mendapatkan ilmu dari botol ini, syaratnya adalah gelas harus lebih rendah dari gelas. Ketika gelas lebih rendah dari botol, maka air bisa mudah masuk ke dalam gelas ini. Anda bisa memahami
Orang yang berilmu pasti adalah orang yang selalu berusaha mengosongkan gelasnya dan selalu memposisikan di bawah sumber airnya. Pada siapapun dia belajar, apakah dari orang, dari buku atau siapapun juga, dia selalu memposisikan diri di bawah agar air bisa masuk ke dalam pikirannya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana belajar memperbanyak ilmu dengan bijaksana. Baiklah teman-teman, semoga perjumpaan kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang pasti adalah sukses bahagia untuk Anda. Dan ini rekamannya saya buat di salah satu hotel di Kota Batam. Tetap dengan hashtag asiknya Indonesia, hashtag kata Mas Okta, dan hashtag catatan perjalanan. Sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya.